Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Meli Putri dengan NIM D1C023020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan yang berjudul Fortifikasi Tepung Terigu sebagai Strategi Pencegahan Anemia dan NTD di Filipina. Kebijakan, bukti, dan tantangan implementasi dengan dosen pengampu yang saya hormati Ibu Silvi Leila Rahmi, STP MSc. Baik, di sini ada latar belakang. Jadi, defisiensi zat besi dan folat masih menjadi masalah kesehatan utama di Filipina. Anemia banyak terjadi pada ibu hamil, wanita usia muda, dan anak-anak. Kekurangan folat meningkatkan risiko neural tube defect atau NTD. Dampaknya meliputi gangguan perkembangan, produktivitas, dan kesehatan jangka panjang. Tepung terigu menjadi bahan pangan strategis karena konsumsi roti dan mie sangat tinggi. Pemerintahan Filipina mengeluarkan Republik Act nomor 8976 untuk fortifikasi pangan wajib. Fortifikasi tepung terigu dengan zat besi dan folat dianggap metode murah, efektif, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada efektivitas fortifikasi. Jadi, fortifikasi meningkatkan kadar hemoglobin dan ferritin pada populasi. Fortifikasi ini efektif terutama pada wanita usia subur dan anak-anak. Fortifikasi lebih efektif karena tidak memerlukan perubahan perilaku konsumsi. Standar WHO untuk bentuk zat besi bioavailable meningkatkan hasil. Selanjutnya ada dampak penambahan zat besi. Jadi, dampaknya itu zat besi penting untuk yang pertama itu ada hemoglobin, kedua pertumbuhan, ketiga fungsi kognitif. Fortifikasi terbukti menurunkan anemia hingga 15-40% di negara lain. Filipina meninjau bentuk zat besi yang lebih tinggi bioavailabilitasnya. Selanjutnya ada dampak penambahan asam folat. Folik asid mencegah spina bifida dan anencephaly. Negara yang mewajibkan fortifikasi mengalami penurunan NTD hingga 50%. Filipina sedang memasuki folik asid dalam revisi standar fortifikasi nasional. Selanjutnya ada kebijakan fortifikasi di Filipina. Jadi, kebijakannya itu diatur dalam Republik Act 897, Philippine Food Fortification Act. Program nasional Sangkap Pinoy. Selanjutnya, fortifikasi tepung terigu itu wajib mengandung zat besi, vitamin B kompleks. Standar lama masih kurang optimal, jadi perlu direvisi. Selanjutnya itu pembaruan kebijakan. Pemerintah bekerja sama dengan Nutrien Internasional. Fokus revisinya itu yang pertama itu ada penambahan folik asid, yang kedua pemilihan bentuk zat besi lebih efektif, yang ketiga penguatan monitoring dan pengujian mutu. Selanjutnya itu ada tantangan implementasi. Jadi tantangannya itu yang pertama ada pabrik tepung kecil kurang mampu mencampur premix secara homogen. Selanjutnya harga premix tinggi. Jadi beban bagi industri kecil. Monitoring mutu tidak merata. Jadi ada produk tidak memenuhi kadar fortifikasi. Selanjutnya ada rekomendasi. Adapun rekomendasinya itu yaitu pemerintah memperkuat laboratorium pengujian kadar fortifikasi. Selanjutnya dukungan dana atau pelatihan untuk pabrik kecil. Selanjutnya penegakan regulasi dan pengawasan pasar. Dan yang terakhir pendidikan publik tentang manfaat fortifikasi. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, fortifikasi tepung terigu efektif untuk mengurangi anemia dan NTD. Filipina memiliki regulasi yang kuat namun perlu diperbarui. Tantangan teknis dan monitoring masih menjadi hambatan. Yang terakhir, penguatan kebijakan dan dukungan industri penting untuk keberhasilan program. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu harus revisi standar fortifikasi secara nasional. Yang kedua, penguatan pengawasan mutu. Yang ketiga, pelatihan teknis untuk industri kecil. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi indikator kesehatan secara rutin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.